Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah wa jazakillah khairan Ustazah Marisa yang telah memberikan ana kesempatan untuk kemudian bisa mempresentasikan makalah yang sudah ana susun yang berjudul Muamalah dengan non-muslim. Sebelum ana menjelaskan makalah yang telah ana susun, ana mohon izin kepada Ustazah Marisa untuk menjelaskannya. Itu bab pertama yang sudah ana susun itu adalah prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqi illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua aktivitas muamalah harus sejalan dengan keyakinan bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan. Yang kedua, al-adlu itu adalah adil. Ya, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan baik, ya. Kemudian la darar, ya, tidak boleh merugikan siapapun. Transaksi atau interaksi itu tidak boleh merugikan siapapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, ya, itu ujung ayatnya ayat 57 kalau tidak salah. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim, ya, membuat rugi orang lain. Allah tidak menyukai hal tersebut. Kemudian at-taraddi atau ar-radha, yaitu ridha atau kesukarelaan. Islam sangat mengharuskan keterbukaan, kejujuran dalam semua aspek-aspek muamalah, ya. Kemudian yang ke B, tadi A, yang sekarang B itu ada dalam makalah yang sudah ana susun, itu hadis-hadis tentang muamalah dengan non-muslim. Islam sebagai agama yang komprehensif yang memberikan paduan melalui Al-Quran dan hadis agar umat Islam ini mengetahui bagaimana cara bermuamalah dan berinteraksi, ya. Itu ada hadis dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam pada Fathul Mekah, ketika penaklukan kota Mekah. Tadi beliaulah kita mengetahui hadis Rasulullah SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa atau qala hatta yatafarraqa. Kedua orang yang melakukan transaksi, mereka punya khiyar, punya hak boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Ma lam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah, atau qala hatta yatafarraqa, atau keduanya sudah berpisah. Fa in sadaqa, apabila keduanya jujur, bayinan, menjelaskan keterbukaan dalam muamalah, dalam transaksi jual belinya, burika lahum fi bai'ihima, maka Allah SWT akan memberkahi transaksi keduanya. Wa in katama wa kadzdzaba, apabila keduanya berdusta, menyembunyikan cacat barangnya, maka Allah SWT muhiqat barakatu bai'ihima, maka Allah SWT akan hilangkan keberkahan transaksi keduanya, ya. Allah hilangkan keberkahan pada transaksi jual beli keduanya. Kalau kita takhrij hadis inilah kita bin Hizam ini, Masya Allah, sangat banyak para periwayat hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Abu Qudamah, dan juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Itu termasuk hadis ini juga termasuk hadis muttafaqun alaih. Kemudian kalau kita syarah hadis yang mulia ini, ada beberapa poin seperti khiyar, yaitu melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan transaksi jual beli. Menurut pendapat mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, itu yang dimaksudkan khiyar itu berlaku bagi keduanya yang belum berpisah secara fisik, gitu. Kemudian poin kedua, yaitu keterbukaan, kejujuran. Tidak boleh curang, tapi harus jujur dan keterbukaan, jelas menjelaskan barang dagangannya dengan jujur. Maka Allah SWT akan memberkahi keduanya.
Dan apabila keduanya itu melakukan kadzab, yaitu kedustaan, ya, curang, yaitu katama atau kecurangan, maka Allah SWT akan hapus keberkahannya. Itu poin-poinnya. Kemudian hadis tentang membayar upah para pekerja. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bunyi hadisnya, a'tul ajra ajrahu qabla an yajifa 'araqahu. Berikanlah upah pada pekerja sebelum keringatnya. Kalau kita takhrij hadis ini juga banyak redaksi yang serupa seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian ada beberapa riwayat lain yang lainnya hampir serupa dengan hadis ini. Nah, kalau kita syarah hadis ini, ya, hadis ini ada beberapa poin seperti membayar upah pada pekerja dengan tidak menunda-nundanya. Madlul ghani zulman, menunda-nunda membayarkan hak, ya, pekerja kepada menunda-nunda membayar upah pekerja, membayar utang, itu adalah sebuah kezaliman. Dan itu juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan Muslim. Itu. Kemudian dari segi dari segi penghormatannya, kita menghormati para pekerja dengan cara memberikan upah pada waktu atau setelah para pekerja itu melakukan pekerjaannya. Itu bagian daripada menghargai para pekerja, memuliakan para pekerja, gitu. Itu saja Ustaz Marisa yang pernah jelaskan, ya, syarah-syarahnya. Kemudian ada hadis tentang pinjam meminjam, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ishtara Rasulullah SAW ta'aman min Yahudi ila ajali warahanahu lahu tira'an min hadid. Ya, Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Kalau kita takhrij hadisnya, ya, hadisnya banyak juga sama seperti hadis yang tadi yang ana sampaikan, itu banyak redaksi sama, ya, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada juga Imam Bukhari dan Muslim, kemudian Imam Tirmidzi, ya, ada banyak lagi, ya. Kemudian kalau kita syarah hadis ini mengandung banyak hikmah, ya, seperti kaitannya Rasulullah SAW melakukan interaksi atau muamalah dengan non-muslim. Karena kita tahu bahwasannya Islam itu tidak melarang bermuamalah dengan non-muslim sebagaimana Nabi kita bermuamalah dengan seorang Yahudi. Tapi itu semua ada syarat-syarat dan batasan-batasannya, itu. Baik, yang kemudian bagaimana sikap seorang Rasulullah SAW yang Masya Allah kesederhanaannya, kezuhudannya, ya. Beliau tidak mengambil sebagai seorang raja atau presiden yang memimpin pada saat itu, beliau masih dalam keadaan yang sangat sederhana, yaitu itu kira-kira Ustazah yang bisa Ana syarahkan dari 3 hadis yang Ana sampaikan. Itu juga berlaku kepada non-muslim. Kita harus melakukan transaksi jual beli kejujuran dengan non-muslim, keterbukaan, dalam artian tidak membahayakan akidah kita, tidak ada kesyirikan, riba, gharar, maisir, dan lain-lainnya. Asalkan tidak membahayakan akidah kita, syariat kita, agama kita, la ba'sa biha. Kita boleh bermuamalah dengan mereka sebagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang Yahudi, ya. Kemudian dan Rasulullah SAW juga memberikan keadilan kepada non-muslim sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, man qata'a mu'ahadan, barang siapa yang membunuh kafir zimmi, kafir yang mendapatkan naungan keamanan dalam negara Islam,
lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Orang yang membunuh kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna riha tajidu min masira arba'ina aman. Padahal aroma surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Nah, demikianlah penjelasan tentang muamalah dengan non-muslim. Semoga Allah mudahkan saya dan Allah mudahkan Ustazah Marisa dan teman-teman lainnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.